Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Aji Utama dengan NIM 1960 1241 109 akan menjelaskan tentang alat panahan seperti yang saya pegang saat ini. Bisa dilihat bentuknya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang detail setiap bagian dari alat panahan yang akan dipraktekkan nanti seperti berikut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang stabilizer. Ini gunanya untuk menstabilkan alat panah agar bidikan sesuai dengan yang diinginkan. Yang berikutnya ini adalah sisir. Ini gunanya mirip seperti skop dalam alat tembakan atau sebagai alat membidik. Jadi ntar bisa digunakan sebagai penentu bidikan bagi pemanah. Kemudian ini adalah erores. Ini gunanya sebagai dudukan anak panahan. Bisa dilihat di bagian ini. Nah, nanti gunanya sebagai tempat duduk panahan untuk ditarik dan dilepaskan. Kemudian ini adalah plumor buton. Gunanya untuk menyentralkan atau men-setting letak anak panah. Lalu untuk bagian atas dan bawah yaitu lens upper dan lens lower itu gunanya untuk sebat letak penarikan string ini dan gunanya sebagai bekas pembantu string. Jadi ada lens upper dan lens lower. Berikutnya ini saya akan menjelaskan tentang string. Ini gunanya sebagai tempat bekas anak panah. Jadi ini yang bertugas sebagai alat bekas untuk melempar anak panah. Berikutnya kalau diperhatikan di string ini ada dua titik yang dinamakan knock point. Ini tempatnya sebagai dudukan panahan. Jadi fungsinya sebagai dudukan anak panah. Ini adalah bow stand. Gunanya sebagai tempat dudukan saat akan mengambil anak maksudnya panahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang quiver atau tempat sebagai penaruh anak panah. Jadi para pemanah menggunakan ini sebagai tempat penyimpan anak panahnya. Ini adalah finger tap. Gunanya sebagai alas pada jari dan dipakai di jari-jari ini. Alat ini namanya arm guard. Itu gunanya sebagai pelindung lengan saat pelepas jepitan. Ini adalah sling, gunanya untuk mencegah busur terjatuh saat melakukan pelepasan. Ini adalah chest guard. Ini gunanya untuk melindungi dada saat melakukan penyabetan atau pelepasan gas agar dada tidak terluka atau kesabet. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flicker. Flicker ini fungsinya adalah memberikan konsistensi dari hasil tembakan. Seperti itu. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang anak panahnya. Ini bagian pertama namanya knock ini. Terus yang ini namanya Venus, gunanya sebagai aerodinamis panah. Kemudian ini namanya point sebagai penancap panah yang pucuk ini. Dan batangnya ini namanya shaft atau batang panahnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fast target. Sebenarnya ada banyak macam-macam fast target, tetapi saya akan menjelaskan yang divisi standar bow dan divisi standar compound. Untuk yang pertama di sini ada beberapa target sesuai pemainnya A, B, C, D. Nah, kemudian di bagian sini saya jelaskan bagian-bagiannya ini. Yang pertama yang tengah ini yang ada titik plusnya ini nilainya extend. Kalau panah masuk sini berarti nilainya itu antara 10 plus. Jadi ada nilai tambahnya 10 tapi plus. Kemudian sebelahnya itu nilainya 10. Dan sebelahnya lagi nilainya 9. Kemudian sebelahnya lagi yang warna merah ini nilainya antara 8 dan 7. Yang penting target pemain itu di daerah kuning. Kemudian di daerah biru sini ini nilai yang paling rendah yaitu kisaran nilai 6 dan 5. Untuk diameter targetnya sendiri itu ukurannya 45 cm. Jadi kesimpulannya bagian para pemain ini harus mengenai daerah ini. Jika mengenai daerah ini maka poin tidak masuk atau poinnya 0 ataupun kena sini dan di luar berarti atau nilainya miss atau 0.
Jadi pemain harus mengenai target daerah sini dan diusahakan kalau bisa daerah kuning untuk pengenaannya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari target atau phase targetnya ini dari panahan. Kurang lebih seperti itu dari presentasi saya mengenai alat panahan yang sudah saya tampilkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.